Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, bab man jahada syai'an minal asma'i was sifati. Bab yang menjelaskan tentang hukum seseorang yang menolak atau menentang nama dan juga sifat-sifatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Hal yang pertama kita perlu ketahui, anna lillahi asma was sifat al-ulya, asmaul husna wa sifatul ulya. Sesungguhnya Allah itu memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi. Permisalan untuk keduanya adalah permisalan yang sangat mulia. Dan bagi Allah tabaraka wa ta'ala, jumlah nama Allah itu berapa Ibu? 99 atau tidak diketahui? Jumlahnya berapa? Jumlahnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Artinya sangat banyak. Adapun hadis Nabi yang menyebutkan inna lillahi tis'un wa tis'ina isman man akhsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya bagi Allah ada 99 nama. Barang siapa yang ia mengamalkan dan mengamalkannya, ia akan masuk surga. Hadis itu menjelaskan sebagian nama Allah itu jumlahnya 99, bukan batasan. Karena Nabi kita mengatakan dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan perantaraan nama-nama yang dengan nama itu engkau menamakan dirimu sendiri. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau yang telah engkau ajarkan kepada nabimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang telah engkau turunkan di dalam kitabmu, yaitu Al-Quran. Au ista'sarta fi ilmil ghaibi indak, atau yang masih tersembunyi di sisi ghaibmu. Antaj'alal Qur'an rabi'a qalbi, agar kiranya engkau jadikan Al-Quran itu sebagai penyejuk hatiku. Rabi'a qalbi. Wa nura sadri, cahaya yang menerangi dadaku. Wa jala'a huzni, dan penghapus kesedihanku. Wa dhihaba hammi, dan penghilang kegundahan diriku. Jadi ini merupakan hadis yang menjelaskan ketika Nabi mengatakan awista'sarta fi ilmil ghaibi indaka, atau nama yang masih tersembunyi di sisi ghaibmu, menunjukkan nama Allah jumlahnya tidak 99 tapi sangat banyak. Yang diajarkan kepada kita menghafalkan seharusnya yaitu 99. Wallahu a'lam bishawab. Catatan yang kedua penting, al-qawlu fi sifati awsa'un min qawli bil asma'i. Bila kita berbicara tentang sifat Allah, maka bab ini lebih luas dibandingkan nama Allah. Sifat Allah itu jauh lebih luas dibandingkan dengan nama Allah pembahasannya. Mengapa demikian? Karena setiap nama Allah itu mengandung sifat. Sementara sifatnya Allah belum tentu bisa menjadi nama bagi Allah. Contoh, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nama Allah adalah Ar-Rahman dan
Rahim. Ini mengandung sifat. Apa sifatnya, Bu? Apa sifatnya? Dawir rahmah, memiliki rahmat yang luas. Contoh yang lainnya Al-Alim. Terjemahnya apa Al-Alim itu, Bu? Ini nama Allah, Maha mengetahui. Berarti Allah punya sifat apa? Iya, Al-Ilm, mengetahui. Contoh nama Allah yang lainnya Al-Basir. Apa artinya Al-Basir? Maha melihat bahkan yang tidak tampak. Maka Allah punya sifat apa? Allah punya sifat apa, Ibu? Melihat hamba-hambanya itu, yakni basir. Allah itu Al-Basir, Allah Dawil Basrah. Allah punya penglihatan yang luas. Tapi tidak setiap sifat menjadi nama bagi Allah. Apa itu contohnya? Sebelum saya lanjutkan, Ibu perlu perhatikan. Dalam bahasa Arab, sifat nggak sama dengan dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, sifat itu apa, Bu? Artinya sifat itu apa artinya? Karakter ya, Bu ya. Dalam bahasa Indonesia sifat itu karakter. Seperti misalnya ghadab, marah. Kemudian apa lagi? Jawad, dermawan. Kemudian helam, santun. Ini sifat dalam bahasa Indonesia. Tapi di dalam bahasa Arab sifat itu lebih luas. Misalnya saya berkata anna zaujati wajhaha jamilah. Istriku wajahnya cantik. Jadi cantik itu termasuk sifat. Wajah termasuk sifat. Tangan termasuk sifat. Kaki juga termasuk sifat. Makanya ketika Nabi menceritakan tentang Dajjal, atau Nabi menceritakan tentang Khawarij, para sahabat berkata, "Sif lana ya Rasulullah, sifatkan untuk kami Dajjal itu seperti apa?" Wah, Nabi menggambarkan Dajjal itu rambutnya keriting, matanya 2 tapi buta 1, bukan 1 di tengah loh ya, tapi matanya itu 2, yang 1 buta, kakinya seperti huruf. Nah, ini digambarkan Nabi. Berarti ini menunjukkan dalam bahasa Arab sifat. Nah, maka kalau kita menyebutkan bahwa di sini sifat Allah lebih luas daripada nama-namanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, berarti kalau kita berbicara sifat, menunjukkan bahwa Allah punya wajah. Yang perlu dipahami, wajah Allah nggak sama dengan wajah makhluknya. Faham ini, Ibu sekalian? Allah punya tangan, Allah punya kaki, tapi tangan dan kakinya Allah tidak sama dengan tangan dan kakinya makhluk. Allah mengatakan dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu tidak ada yang serupa dengannya saat sesuatu apapun. Dan dia Allah itu maha mendengar, dan dia Allah itu maha melihat. Saya tanya sama ibu-ibu, manusia melihat tidak? Mendengar tidak? Allah mengatakan wa huwas samiul basir, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Berarti manusia punya pendengaran, Allah juga punya, tapi tidak sama pendengarannya manusia dengan Allah, karena Allah berkata laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Tapi sayangnya di negeri kita, sebagian orang menolak sifat Allah. Golongan ini disebut dengan golongan Maturidiyah atau golongan Asy'ariyah. Atau golongan ini meyakini sifat Allah cuma 20. Yang dikenal dengan sifat 20, kata mereka sifat Allah cuma 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawa, ditsi qiyamu, binamsi qudrah irada ilmun hayat, dan seterusnya. Mereka menyebutkan hanya 20 sifat saja. Padahal tadi sudah kita terangkan, setiap nama mengandung sifat. Kalau seandainya kita meyakini Allah itu punya 99 nama aja, berarti sudah menunjukkan bahwa sifat Allah lebih daripada 20.
Apalagi tadi disebutkan bahwa nama Allah jumlahnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Berarti sifat Allah luas. Belum lagi telah kita terangkan bahwa sifat Allah jauh lebih luas dibandingkan nama Allah. Karena nggak setiap nama, tidak setiap sifat bisa menjadi nama. Contoh firman Allah yang berbunyi, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang Yahudi itu ingin membuat makar kepada Allah. Allah pun buat makar atas mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Nggak boleh kita namakan Allah itu si pembuat makar, nggak boleh. Kita nggak boleh mengatakan Allah itu al-makir, si pembuat makar, nggak boleh. Tapi juga tidak boleh kita mengatakan Allah tidak punya sifat makar, tidak. Kita katakan Allah punya sifat makar. Kapan itu terjadi? Allah punya sifat makar kapan terjadi? Ketika ada orang yang mau membuat makar. Itu menunjukkan kesempurnaan sifat Allah. Kita kiaskan dengan kias yang kecil aja. Misalnya manusia itu. Manusia itu kalau dipukul nggak membalas, kuat atau lemah? Ini ada manusia dipukul sama musuhnya, sama yang dipukul pipi kirinya, kata orang yang dipukul itu, nih saya kasih yang kanan lagi. Udah dipukul kanan lagi, nih punggung saya pukul. Kuat nggak nih, Bu? Itu menunjukkan lemah. Wong dia nggak bisa ngelawan. Dipukul dia nggak bisa melawan, menunjukkan bahwa zatnya itu apa? Lemah. Maka kalau Allah dibuat makar, kalau seandainya Yahudi membuat makar kepada Allah, Allah diam saja. Allah bukan zat yang kuat. Makanya Allah balas makarnya Yahudi untuk menunjukkan bahwa Allah itu kuat. Nggak ada manusia yang bisa berbuat makar kepada siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka orang-orang munafik ingin menipu Allah dan orang-orang mukmin, tapi ternyata Allah buat mereka tidak menipu kecuali siapa? Dirinya sendiri. Faham sekarang Ibu? Ini penting berbicara dan belajar tentang nama dan sifat Allah. Catatan yang ketiga, belajar nama dan sifat Allah itu nggak membuat orang gila. Nggak seperti anggapan orang, jangan belajar sifat Allah, nanti kalau belajar sifat Allah jadi gila. Ya kalau belajarnya dengan cara belajarnya ahlul bid'ah, ya mungkin gila. Tapi belajar yang sesuai dengan ajaran ahlus sunnah, nggak mungkin Nabi mengajarkan perkara yang membuat mudarat pada diri manusia, mustahil. Jadi belajar sifat Allah itu justru bisa mendekatkan pelakunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kaum muslimin, para ulama maksud saya, dari kalangan kaum muslimin lebih takut kepada Allah? Karena mereka mengenal Allah itu siapa, sifatnya bagaimana. Karena ada ungkapan apa itu, Ibu? Tak kenal maka tak sayang. Sahih, benar. Kalau kita nggak mengenal Allah, bagaimana kita bisa mencintai dan menyayangi Allah? Kalau kita tidak mengenal sifat-sifatnya Allah, bagaimana kita akan merasa takut dengan Allah tabaraka wa ta'ala? Lihat Badui itu. Orang Badui itu nggak kenal agama, datang ke masjid langsung kencing di dalam masjid karena dia nggak kenal agama. Coba kalau dia kenal agama, takut kepada Allah. Kalau ada azabnya Allah, siksanya Allah azza wa jalla. Berarti belajar nama dan sifat Allah bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Catatan yang keempat, mempelajari nama dan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh melakukan satu atau tidak boleh melakukan tasbih dan tamsil. Saya ulangi, tidak boleh melakukan tasbih dan tamsil. Apa itu tasbih? Apa Bu tasbih itu, Bu? Tasbih itu artinya menyerupakan. Kita nggak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk, nggak boleh. Misalnya ada orang berkata Allah punya tangan, tangannya seperti tangannya manusia, nggak boleh. Allah punya mata, matanya seperti mata manusia, tidak boleh. Karena menyamakan Allah dengan makhluk musyrik hukumnya. Sama, tamsil dengan tasbih itu sama. Terjemahnya sama, tasbih dan tamsil.
Secara bahasa terjemahnya begitu. Nanti kalau dibuat terjemah lebih mendetail, ibu makin bingung. Kesimpulannya, tasbih dan tamsil itu maknanya menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. B atau yang kedua, tidak boleh melakukan tahrifud dalil. Tidak boleh melakukan tahrifud dalil. Tahrifud dalil artinya merubah makna dalil, merubah makna ayat atau hadis. Gak boleh melakukan perubahan terhadap makna ayat maupun hadis. Contohnya, firman Allah berbunyi dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Zat yang Maha Rahman itu dia berada di atas arsy bersemayam. Kalau tadi kaidah yang pertama tadi apa, Ibu? Nggak boleh menyamakan dengan apa? Berarti kita harus meyakini bersemayamnya Allah tidak sama dengan bersemayamnya makhluk. Kaidah yang kedua, nggak boleh merubah makna dari ayat itu. Karena ada kelompok Mu'tazilah namanya. Dia merubah makna ayat dengan terang-terangan. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa diubah menjadi istaula ditambah huruf lam. Ini artinya beda. Istaula itu artinya menguasai dengan cara mengalahkan penguasa sebelumnya. Faham? Jadi kalau misalnya saya berkata Ahmad istaula al Iraq, Ahmad menguasai Irak, berarti sebelumnya Ahmad datang berperang melawan raja di sana, rajanya kalah, Ahmadlah yang berkuasa. Itu namanya istaula. Nah, orang Mu'tazilah mereka menerjemahkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istaula, bukan istawa, padahal ayatnya berbunyi istawa. Zat yang Maha Pemurah itu di atas ars dia bersemayam. Tapi sama mereka diterjemahkan Allah itu berkuasa di atas ars dengan cara istaula. Apa artinya? Berarti kalau itu dipahami dengan makna istaula, berarti dulunya ars itu bukan milik Allah. Ada yang lainnya. Lalu Allah datang lalu berperang dan mengalahkan siapa? Orang itu. Berarti salah. Kalau begitu ini merupakan bentuk pembicaraan atas nama Allah tanpa hak, menuduh Allah yang tidak-tidak. Maka hukumnya haram dan bisa kufur, bisa menjadikan pelakunya kufur. Faham ini, Ibu? Ini yang kedua. Ulangi kaidah yang pertama tadi apa, Ibu? Tidak boleh melakukan tasbih dan tamsil. Kaidah yang kedua, tidak boleh melakukan tahriful dalil. Yang ketiga, tidak boleh melakukan takyif. Takyif itu artinya menanyakan bagaimananya. Tidak boleh membagaimanakan, nggak boleh. Misalnya, si A berkata, Abdurrahman itu duduk di atas kursi. Tiba-tiba ada orang bertanya, gimana cara duduknya Abdurrahman? Dia berkata, tangannya diletakkan di samping kursinya, lalu dia bersandar, dan kemudian pandangannya ke bawah, ke atas, ke kanan, ke kiri. Itu namanya menanyakan gimananya. Tapi kalau Allah Ta'ala, nggak boleh seperti itu kita tanyakan. Misalnya kita berkata, sebagaimana Allah berkata dalam Al-Quran, Bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasa. Bahkan Allah punya dua tangan. Dua tangannya Allah itu benar-benar terbentang. Kita nggak boleh tanya, tangannya Allah itu kayak apa bentuknya, nggak boleh. Karena pertanyaan ini, pertanyaannya nggak mungkin ada jawabannya. Kalau Anda bertanya bagaimana duduknya Abdurrahman, Anda pernah melihat Abdurrahman. Faham maksudnya, Ibu? Tapi kalau Anda ditanya, gimana tangannya Allah? Ya Anda nggak pernah bisa menjawab, karena nggak pernah melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah nggak bisa dilihat oleh mata kepala manusia di dunia ini. Nanti di yaumil qiyamah barulah orang beriman melihat Allah. Kata Nabi, satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawnal qamara lailatal badri. Kalian kelak akan melihat Allah Rabb kalian di hari kiamat
seperti kalian melihat bulan di malam purnama. Bukan maksudnya wajah Allah seperti bulan. Kata Nabi, seperti kalian melihat purnama. Berarti Nabi sedang menyerupakan apanya nih, Bu? Menyerupakan apanya? Cara melihatnya. Nabi bukan menyerupakan yang dilihat. Nabi menyerupakan cara orang yang melihat. Gimana orang yang melihat bulan purnama itu, Bu? Ada yang ketutupan? Walaupun orangnya itu nggak tinggi, tetap bisa melihat bulan, karena bulan itu di atas. Bagaimanapun berdesak-desakannya manusia, tetap bisa melihat bulan dengan jelas. Faham? Begitulah nanti manusia di yaumil qiyamah, dengan sekian banyak manusia, semua manusia mukmin akan melihat Allah tabaraka wa taala. Fahimtunna? Nah, kadzalik. Dan ini yang paling diharapkan oleh orang beriman. Tidak ada kenikmatan yang paling nikmat kecuali kenikmatan itu melihat wajahnya Allah. Bagaimana tidak kalau kita belajar sifat-sifat Allah, akan semakin tambah rindu kepada Allah, cinta kepada Allah, sayang kepada Allah. Karena manusia itu sudah sangat rindu, nggak ada yang paling diharapkan kecuali bertemu dengan Allah Ta'ala. Kan begitu, Ibu? Apa faedahnya? Menumbuhkan rasa khauf hanya kepada Allah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai dalam riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan yang lainnya, di surga itu, ibu sekalian, setiap orang mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Kutufuha daniyah. Surat apa, ibu? Kutufuha daniyah. Surat apa? Ada Al-Haqqah, ada Al-Ma'arij. Sudah ini kacau beliau ini ya. Yang jelas saya yakin ibu hafal sudah surat ini. Ya, ahsan. Kutuf wadania, buah-buahnya itu diapakan? Didekatkan. Arti didekatkan di situ, buah-buahan yang ada di atas pohon itu kalau kita ingin, pohon itu turun sendiri. Dahannya itu bahasa Jawanya mentelung ya, Bu ya. Ya, buah itu turun ke bawah, pohonnya tinggal dipetik. Nanti kembali lagi ke atas. Masya Allah. Di saat manusia berada di dalam surga dengan segala macam kenikmatannya, gelas seperti ini, begitu berkurang diminum, penuh lagi. Berkurang diminum, penuh lagi. Tidak kenyang, maksudnya tidak kekenyangan. Lam yataghawwud, tidak buang air besar. Walam yatabawwul, tidak pernah buang air kecil. Walam yatabassuk, tidak pernah meludah, tidak ada ingus, tidak ada kotoran, tidak ada. Tidak ada bau keringat, tidak ada. Di saat semua kenikmatan surga sudah dinikmati oleh kaum muslimin, lalu tiba-tiba Allah menampakkan dirinya. Pada saat itu kata Nabi, seluruh manusia seolah-olah lupa dengan semua nikmat yang ada. Jauh lebih nikmat memandang wajahnya Allah. Itu zat yang Maha menciptakan. Jangankan Allah ya, Bu ya. Kias aulawiyah, kias yang terkecilnya saja. Ibu-ibu kalau sudah rindu dengan apa? Suaminya, kecil itu sayur lodeh, sayur tempe, sayur apa, nggak ada rasanya. Lebih nikmat apa? Melihat wajah suaminya. Bahkan mungkin makan sayur nggak pakai garam pun terasa lezat. Iya, Bu ya. Kemarin teman-teman itu Masya Allah bercerita di safar. Ini Ustaz ketika makan karena mungkin kurang apa? Lezat. Dia mengatakan makanan ini kalau saya makan di samping istri saya sudah terasa lezat ini Ustaz. Masya Allah. Itu menunjukkan apa? Kecintaannya kepada siapa? Orang yang dia cintai. Nah begitulah kaum mukminin, kerinduannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nggak bisa digambarkan. Nah, berarti kita dapat kaidah yang ketiga tadi itu. Apa, Ibu? Tidak boleh apa? Melakukan apa? Takyif. Tidak boleh tasbih dan tamsil. Tidak boleh melakukan tahrif. Dan tidak boleh melakukan takyif. Kaidah yang sangat gamblang berbunyi, sifatullahi ma'lum al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun was-su'alu anhu bid'atun wal imanu bihi wajibun. Salah satu contoh sifat Allah adalah istiwa, bersemayam. Bersemayam dalam bahasa Arab kita mengetahui maknanya. Beriman dengannya wajib. Tentang bagaimana
Tentang istiwa itu bagaimana, tidak ada yang mengetahuinya. Bertanya tentang kayak apa sih bersemayamnya, pertanyaan ini pertanyaan bid'ah. Berarti nggak boleh bertanya tentang apa? Bagaimananya sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian catatan yang kelima. Benar Bu ya? Catatan keempat atau kelima? Catatan keempat ya. Bukan poin yang kelima loh ya, bukan poin yang kelima dari bab tentang faham ya Bu ya. Nah, tapi sekarang catatan besarnya yang keempat, apa itu? Bahwa beriman dengan sifat dan namanya Allah itu sesuai bagaimana bunyi ayat maupun hadis. Kita mengimani sifat dan namanya Allah sesuai dengan ayat dan hadis itu berbunyi. Beriman dengan sifat dan namanya Allah sesuai dengan ayat dan sifat itu berbunyi. Tidak boleh ditakwil. Tidak boleh ditakwil. Apa toh takwil itu Bu? Takwil itu artinya menafsirkan yang keluar dari makna yang benar. Contoh, tadi ayatnya berbunyi bal yadahu mabsutotani, bahkan Allah punya dua tangan Allah itu apa? Terbentang. Ada orang yang menafsirkan tangan Allah itu artinya kekuatan, nggak benar. Dalam surah Ar-Rahman ada ayat yang berbunyi wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekallah wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan ketinggian. Nah, mereka mengatakan wajah Allah itu artinya pahala. Padahal benar-benar artinya apa? Wajah, nggak boleh dipalingkan. Allah benar-benar punya wajah, Allah benar-benar punya tangan, Allah benar-benar punya kaki. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi menceritakan ketika firman Allah berbunyi wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, luas kursinya Allah itu seluas langit dan. Lalu Nabi menggambarkan permisalan arsy-Nya Allah dengan kursinya Allah itu seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Kursinya Allah itu seperti cincin, arsy-Nya Allah seperti padang. Berarti kursi Allah kecil, arsy-Nya Allah jauh lebih besar. Lalu kata Nabi, kursi Allah itu tempat kakinya Allah. Ibu jangan bayangkan kayak apa ya kakinya, sebesar apa, nggak mungkin bisa terbayangkan. Lalu menafsirkan makna kursi, menafsirkan makna kaki dengan makna-makna yang lain, nggak boleh. Wajah ditafsirkan pahala, tangan ditafsirkan dengan kekuatan, ini tidak dibenarkan. Contoh yang lainnya misalnya benar sekalian, ada hadis yang berbunyi fi kulli sulusin awakhir minal laili yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Tiap sepertiga malam yang terakhir Allah turun ke langit dunia. Mereka menafsirkan bukan Allah yang turun, pahalanya dan rahmatnya. Ini salah tafsirnya. Yang benar Allah itu apa? Turun. Tapi kalau orang bertanya, Ustaz turunnya gimana? Ya ini yang nggak tahu. Inilah tugas kita untuk apa? Beriman. Kita mengimani ayat tentang turunnya Allah. Tetapi bagaimananya tidak ada yang tahu. Bertanya tentang kayak apa turunnya, ini pertanyaannya salah. Jadi nggak perlu dijawab. Imam Malik, beliau duduk dalam majelis, tiba-tiba ada seorang berkata, wahai Imam, bagaimana cara Allah beristiwa? Imam nggak menjawab, sampai badannya bergetar, keluar keringat. Ya, ini jengkel, marah. Beliau marah dengan orang ini. Beliau tahan marahnya itu sampai badan beliau bergetar dan keluar keringat. Setelah itu baru beliau mengucapkan kalimat yang tadi saya sebutkan, al-istiwa'u ma'lum wal imanu bi wajibun wal kaifu majhulun wa su'alu anhu bid'atun. Setelah itu Imam berkata, keluarlah engkau dari majelisku, diusir oleh beliau. Karena itu bibit-bibit kebid'ahan dan merusak. Nah, tapi di zaman sekarang coba lihat.
berbicara tentang asma wa sifat Allah ini diremehkan di sekolah-sekolah yang diajari akidah Asy'ariyah. Ya toh ibu-ibu? Ibu coba koreksi buku agama anak-anaknya itu. Kalau ujian akhir semester atau ujian terakhir mau kelulusan SD atau SMP, lihat pelajaran sekolahnya. Bab asma wa sifatnya itu selalu begitu. Berapa jumlah nama Allah? Dijawab 90. Padahal saya punya anak namanya Uwais. Jadi ketika ujian agama pilihan 99 dikasih dalam kurung. Ini hanya sebagian jumlah nama Allah, lebih daripada 99. Dipanggil gurunya. Ya tugas bapaknya untuk apa? Menjelaskan. Begitu ibu-ibu terangkan, beritahu anaknya. Nah, kalau ada pertanyaan begini, jawabannya nama Allah itu banyak. Tidak ada yang tahu kecuali hanya 99 itu hanya sebagian nama Allah. Bukan seluruh nama Allah Ta'ala. Nah, kadzalik. Kemudian ketika disebutkan, ketika dia menjawab berapa jumlah nama Allah, di situ ada sifat Allah disebutkan, di situ ada 20, ditulisi tanda silang 20 disilang, kemudian dalam kurungnya ini sifat yang bid'ah. Sehingga dipanggil gurunya juga, ya diterangkan. Fahami benar sekalian? Ya, karena kalau nggak demikian, kalau nggak dijawab nanti nilainya 0. Tapi kalau dijawab harus diberikan apa? Penjelasan. Sifat 20 ini hukumnya apa? Bid'ah. Demikian. Nah, ini orang tua harus cerdik, harus benar-benar memperhatikan, kan ini masalah akidah. Kalau enggak, permasalahannya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kubur kita ditanya apa, Ibu? Pertanyaannya apa? Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Kalau ibu misalnya tidak mempelajari sifat dan namanya Allah, nanti Rabb yang mana yang mau disebut? Kalau ada orang mengatakan sifat Allah sifat itu Allah cuma 20 lah, yang benar Allah itu sifatnya itu lebih daripada itu, hanya Allah yang mengetahuinya. Ini Rabb yang mana yang dia maksudkan begitu? Makanya para ulama berkata, manusia yang nggak pernah mempelajari tauhid dengan benar, itu nggak akan bisa menjawab dalam kuburnya dia. Walaupun dia sudah hafal Allah Rabbi, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Nabi, wal Islamu dini, misalnya dia sudah hafal itu, sampai hafal sudah betul-betul di luar kepalanya. Tapi kalau dia tidak pernah mengenal sifat dan namanya Allah, bagaimana dia akan menjawab? Allah yang mana yang mau dia inginkan dia jawab? Makanya penting belajar tentang apa? Tauhid, asma wa sifat Allah. Nah, kita masuk dalam pembahasan. Wa qaulillahi ta'ala, di dalam bab ini sebentar kita jelaskan dulu. Hadzal bab tarajjama Imam hadhihi da'wa biqauli bab man jahada syai'an minal asma'i wa sifat, yakni wa ma ya'iku minad dam wa anna jahda syai'in minal asma'i wa sifat munafin li asli tauhid wa min hisalil kuffari wal musyrikin. Beliau memasukkan ke dalam bab ini bab tentang barang siapa yang menentang nama dan sifatnya Allah walaupun sedikit, menjelaskan tercelanya perbuatan ini, memburukkan nama dan sifatnya Allah, pada asalnya ini menghilangkan ketauhidan, berarti kafir. Dan inilah yang bisa menyebabkan seseorang itu kufur, musyrik. Buah dari perbuatan kekufuran dan kemusyrikan salah satunya adalah menolak nama dan sifatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita telah mengetahui orang musyrik, mereka mengakui rububiyahnya Allah. Orang musyrik mengingkari uluhiyahnya Allah. Orang zaman sekarang rububiyah mengakui, uluhiyah mengakui, tapi asma wa sifat menolak. Beda antara kaum muslimin dengan orang musyrik. Orang musyrik hanya mengakui rububiyah, orang muslim mengakui rububiyah dan uluhiyah. Beda antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Ahlus sunnah mengakui tentang asma wa sifat Allah, sedangkan ahlul bid'ah menolak nama dan sifat Allah atau membatasi nama dan sifatnya Allah Ta'ala. Dua hal ini menunjukkan ibunda sekalian, ahlus sunnah itu musuhnya banyak. Ya dimusuhi oleh orang kafir, ya juga dimusuhi oleh orang Islam sendiri, tetapi melakukan perbuatan apa? Bid'ah. Ibunda sekalian, Syekhul Islam dituduh oleh orang-orang yang benci dengan beliau dengan tuduhan apa? Mujassimah. Mujassimah itu artinya menyamakan Allah dengan makhluk, menjisimkan Allah itu sama dengan jisimnya makhluk. Padahal Syekhul Islam tidak pernah berbuat ini. Gara-gara Syekhul Islam mengatakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya
Kaki kata mereka, wah Syekhul Islam sudah menjadikan Allah sama dengan makhluknya. Padahal kita mengatakan, sebagaimana Syekhul Islam berkata, tidak setiap nama menunjukkan hakikat yang sama. Sahih ibu-ibu? Ibu-ibu punya tangan? Kera punya tangan nggak? Sama nggak tangan ibu-ibu dengan tangan kera? Ya nggak sama. Kaki punya meja? Meja punya kaki. Balik. Meja punya kaki? Nah, maka ibu mau dikatakan kakimu seperti mejaku? Kan nggak mau. Namanya sama belum tentu sama hakikatnya. Maka Syekhul Islam mengatakan bahwa Allah punya wajah, menunjukkan bahwa Allah nggak sama wajahnya dengan manusia. Ini Ahlus Sunnah demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Dalilnya Allah mengatakan dalam firman-Nya surah Ar-Ra'd ayat yang keberapa? 30. Allah berkata, "Wa hum yakfuruna birrahman." Wa hum yakfuruna birrahman. Mereka orang-orang kafir itu ingkar kepada Ar-Rahman. Sebelum saya lanjutkan, saya tambahkan ibu, Ar-Rahman. Kemudian yang berikutnya Ar-Rahim. Dua nama ini kalau disebut bersamaan, Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Kalimat Ar-Rahmanir Rahim kalau digabungkan menjadi satu, itu punya makna yang berbeda. Yang pertama, Ar-Rahman itu maknanya dzawir rahmah wasi'ah, memiliki rahmat yang luas, likulli asya awil khalq, ditujukan kepada semua makhluk. Sehingga dari nama Ar-Rahman ini ibu-ibu akan mengetahui, umat akan tahu, orang kafir pun dapat rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah yang saya maksud. Apa contohnya? Mereka itu diciptakan oleh Allah, tapi yang disembah bukan Allah. Allah tetap kasih kesempatan hidup, menghirup udara tanpa membayar, diberi rezeki untuk melengkapi hidupnya, diberikan pasangan hidup, punya keturunan. Siapa yang memberinya? Itu menunjukkan Allah punya rahmat untuk mereka. Dari nama Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim, dzawir rahmah al-wasilah, punya rahmat atau kasih sayang yang sampai kepada orang yang khusus. Nggak semua orang diberikan rahmat melalui nama Ar-Rahim. Contohnya Islam. Ada orang yang dirahmati oleh Allah mendapat hidayah masuk Islam. Nggak semua orang masuk Islam. Sesudah masuk Islam, nggak semua orang diberi rahmat oleh Allah untuk senang beribadah. Sahih ibu? Nggak semua orang diberi oleh Allah untuk beribadah. Setelah mereka diberi oleh Allah kenikmatan beribadah, nggak semua orang yang ibadahnya itu diberikan rahmat oleh Allah berdasarkan apa? Ilmu. Karena banyak orang yang beribadah cuma sekedar apa? Ikut-ikutan. Sahih? Kenapa kamu sholatnya begini? Saya lihat bapak saya. Kenapa begitu? Kata tuan guru saya. Nggak ada yang berkata karena Allah berfirman, Nabi bersabda dalam buku ini. Tidak. Ini menunjukkan bahwa rahmat dari nama Ar-Rahim itu sampai kepada orang yang dipilih oleh Allah Taala. Nah, orang kafir itu mengingkari rahmatnya Allah. Wa hum yakfuruna birrahman, dan mereka itu ingkar, kufur terhadap zat yang Maha Rahman. Wal wajibu 'alal ibadi min ahli hadhil millah ay yuwahhidullah jalla wa ala fi asma'i wa sifatihi. Yang wajib bagi setiap hamba yang memeluk agama yang mulia ini, dia mentauhidkan Allah dari sisi nama dan dari sisi sifat. Dari sisi nama, gunakan nama itu sebagai amalan yang diperintahkan oleh Allah, seperti berdoa, Ya Rahman, Ya Rahim, irhamni. Nggak boleh memanggil nama Allah tidak dengan tujuan ya Bu ya. Nggak boleh orang berkata Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, diulang-ulang tapi nggak tahu apa maksudnya. Kalau kita berkata Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu, benar.
Ya Razzaq farzuqni rizqan thayyiban. Wahai Zat yang Maha memberi rizki, karuniakanlah kepadaku rizki yang halal. Benar. Kan di zaman sekarang banyak orang berzikir menyebut nama Allah tapi nggak ada tujuannya. Dipanggil dengan ya Hayyu, ya Hayyu, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Qayyum, ya Qayyum. Kalau ibu-ibu punya nama Fatimah, lalu dipanggil-panggil ya Fatimah, ya Fatimah, ya Fatimah, ya Fatimah. Ini sebenarnya ngapain, Bu? Ngejek kan gitu, Bu ya. Orang kalau ngejek kan dipanggil-panggil begitu. Ya Fatimah, ya Fatimah, ada apa? Enggak, ya Fatimah aja. Ya tentu ngejek. Ini manusia, apalagi Allah. Maka ibu jangan ikut-ikut kalau ada orang zikir ya Hayyu, ya Hayyu, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Qayyum. Enggak ada tujuannya apa. Kalau berzikir dengan meminta kepada Allah, berdoa ya benar. Ya Rahman irhamni, ya Jabbar mutakabbir unsurni min kaidil kafirin. Benar kalimat ini. Wadah? Fahami Ibu? Mentauhidkan sifat Allah. Apa yang dimaksudnya mentauhidkan sifat Allah? Ya sama yang tadi itu. Enggak boleh menyerupakan sifat Allah dengan sifatnya apa? Makhluk. Berkaitan dengan nama-namanya Allah, ada beberapa nama yang tidak boleh disandang oleh manusia tanpa mengkaitkan dengan yang lainnya. Seperti Allah, nggak boleh seorang manusia diberi nama Allah. Yang benar apa? Abdullah. Rahman, nggak boleh dipanggil Rahman, tapi adalah Abdur Rahman. Rahim juga tidak boleh, tapi adalah Abdur Rahim. Rabb, tidak boleh dipanggil Rabbi, nggak boleh, tapi Abdur Rabbi, Abdur Rabb, benar. Fahim? Nah, ini contoh nama-nama Allah yang nggak boleh disandang oleh orang lain. Kemudian ibu dan sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang sifat Allah, mentauhidkan sifatnya Allah Azza wa Jalla, maka mengimani apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tanpa menambah dan mengurang dari apa yang telah Allah terangkan. Maksudnya, jangan kita membuat nama dan sifat menurut kita. Karena ada orang berdoa, ya Allah Engkau Maha Pemurah. Benar. Apa Maha Pemurah itu bahasa Arabnya? Ar-Rahman. Engkau Maha Penyayang. Benar. Apa itu? Ar-Rahim. Engkau Maha Kuasa. Benar. Apa? Al-Qadir. Maha menakdirkan. Engkau Maha Pemberi rezeki. Benar. Apa itu, Ibu? Ar-Razzaq. Engkau Maha Penyantun. Al-Halim. Engkau Maha Lembut. Al-Latif. Benar. Tapi tiba-tiba dia berkata, ya Allah Engkau Zat yang maha segala-galanya. Dari mana dia dapatkan? Nama Allah diberi nama maha segala-galanya. Dulu saya sering lihat di televisi ada seorang ustadz begitu, kalau doa begitu, ya Allah Engkau Zat yang maha segala-galanya. Tidak benar ini. Kalimat maha segala-galanya dari mana? Yang ada adalah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu. Baru benar. Karena memberi nama untuk Allah sesuatu yang menurut kita baik, ternyata itu tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu telah mengadakan kejahatan terhadap Allah. Memberikan sebuah nama kepada Allah tanpa ada dalil dari Quran dan Sunnah, ini melakukan kejahatan kepada Allah. Allah berkata, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadzib." Siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang berbicara mengatasnamakan Allah, tapi Allah sendiri nggak mengatakan tentangnya, atau dengan kata lain berdusta atas nama Allah. Nggak boleh. Faham ini ummahat? Nah, demikian pula tentang sifat-sifat Allah ini. Nggak boleh manusia dia mengambil sifat-sifat Allah yang memang tidak mungkin orang lain bisa memilikinya. Sifat apa contohnya, Ibu? Sombong. Nggak boleh manusia sombong, karena yang pantas sombong itu hanya Allah. Kalau Allah itu sombong, kiber namanya bahasa Arabnya. Kiber itu artinya merasa besar. Memang Allah pantas, karena memang Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Kalau manusia punya sifat sombong, ya nggak pantas. Memakai pakaian yang berisi kesombongan aja dilarang. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la talbisul kibr innamal kibriya'u libasi yaumil qiyamah. Jangan pakai pakaian kesombongan. Kesombongan itu hanya pantas untukku di yaumil qiyamah. Allah akan tunjukkan itu. Contoh pakaian kesombongan namanya apa, Ibu? Suhriyah. Pakaian suhriyah itu pakaian tampil beda.
Pakaian yang memang sengaja dibuat supaya bisa tampil nyeleneh gitu, Bu. Paham, Bu? Misalnya satu majelis biasanya pakaiannya kaum muslimin itu satu warna, ada yang biru, ada yang hijau gitu ya. Tiba-tiba dia gabungkan merah, kuning, hijau, biru, gabung jadi satu. Ya, ini artinya baju yang suhriah lah. Sendal, sekarang kan banyak sendal suhriah, Bu. Saya pernah melihat sendal, yang satu sendalnya warnanya hijau, satu warnanya putih. Sendal kok hijau dan putih? Kecuali dua-duanya diwarnai hijau dan putih, itu bab yang beda. Sendalnya seling itu, Bu. Paham maksudnya, Bu ya? Biasanya dulu orang yang pakai sendal seling itu orang yang junun dulu ya, Bu ya. Dulu saya kalau ngeliat orang junun tuh begitu biasanya. Wah, sekarang kok dipakai sama orang yang pura-pura junun begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini contoh syuriah, nggak boleh. Umat juga nggak boleh memakai pakaian apa? Syuriah. Pakai jilbab bagus, sudah bagus banget. Jangan ditambahin yang aneh-aneh. Jangan bawa lampu merah di atas, lampu hijau gitu, jangan. Jangan pakai apa? Burung merak, jangan dipakai gitu. Kalau itu dipakai di depan, ya di depan suaminya boleh, tapi kalau di depan orang lain jangan. Nanti sudah bagus-bagus, tubuhnya tidak dilihat orang karena pakai jilbab. Tapi nanti orang pada melihat apa? Di atas kepalanya itu. Syuriah namanya, nggak boleh. Faham tuh? Nah, barakallahu fikum. Gimana Ustaz kalau pakai bros yang gede? Biasanya ibu kan gitu ya, Bu ya. Pakai bros yang besar, apakah dilarang? Wallahu taala alam bisawab. Mengganggu sholat nggak? Ibu kalau pakai bros mengganggu sholatnya nggak? Kalau ada yang mengganggu, misalnya dia sabir Allahu akbar, begitu takbir pegang-pegang apa? Bros, dilihat-lihat agak mereng, dibenarkan gitu ya. Warnanya sudah mulai luntur, nanti gantilah, punya niat setelah nggak pakai lagi. Misalnya mengganggu dalam sholat seperti nggak boleh dipakai. Kalau itu mengganggu apa? Sholatnya seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Kita kembali kepada pembahasan. Ayyatayaqqana bi wa yu'mina bi anna Allah jalla wa ala laisa lahu masil fi asma'i wa la fi sifati kama qala jalla wa ala laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Seorang mukmin harus yakin, mengimani Allah jalla wa ala tidak serupa dengan sesuatu apapun juga dari segi nama dan juga sifat. Dalilnya tadi surah Asy-Syura ayat berapa, Ibu? 11. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Penting catatan. Fa nafa wa asbata nafa ayyuma silallah syai'un jalla wa ala wa asbata lahu sifatai sam'i wal basar. Allah menolak, meniadakan penyamaan zatnya dengan makhluk, dan Allah menetapkan dua buah sifat yang mulia, mendengar dan melihat. Tetapi pendengaran dan penglihatan yang tidak sama dengan pendengaran dan penglihatannya manusia. Kalau ulama, ini ucapan ulama. Qaddaman nafyu qabla al-isbat al-qaidatil arabiyyatil ma'rufah anna at-takhalliyya tusbiqu tahliyah. Fayajibu ay yakhluwal qalb min kulli barathin wa tamsil. Didahulukannya peniadaan dibandingkan penetapan menunjukkan mengindahkan sesuatu itu tumbuh setelah meniadakan sebelumnya. Jadi maksudnya bunda sekalian, kita katakan Allah nggak punya sifat kecuali yang ditetapkan oleh Allah. Allah nggak punya nama kecuali nama yang ditetapkan oleh Allah. Begitu. Nggak boleh kita mensifati Allah apa yang Allah nggak mensifatinya. Orang Nasrani mensifati Allah yang nggak disifati oleh Allah. Orang Nasrani mengatakan bahwa Allah punya istri, Allah punya anak. Padahal Allah berkata lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Kalau Allah punya anak, Nabi mengatakan al-irqu dassas. Irqun itu menurun. Kalau Allah punya anak, berarti wajah anaknya, bentuk anaknya akan sama dengan siapa? Bapaknya, kan gitu. Kalau begitu serupa. Nah, kalau seperti ini tidak mungkin dia itu Tuhan. Kalau Tuhan sama dengan makhluknya, Tuhan bisa dikalahkan. Faham Ibu? Seandainya Tuhan itu sama dengan makhluknya, maka Tuhan bisa dikalahkan. Tuhan bisa dibunuh, Tuhan bisa mati. Untuk apa beribadah kepada zat yang bisa mati? Kalau Allah Ta'ala tidak bisa dikalahkan. Sekian banyak manusia mengumpulkan pasukannya untuk menyerang dan membunuh kaum muslimin.
maka Allah akan tolong sekehendak Allah. Kalau seandainya kaum muslimin wafat, mereka pun tidak akan sanggup mengalahkan Allah tabaraka wa taala. Wafatnya kaum muslimin tidak menunjukkan bahwa Allah kalah. Justru Allah sayang dengan kaum muslimin wafat di medan perang agar cepat dimasukkan dalam apa? Supaya nanti orang kafir semakin iri dengan keadaan orang muslim ketika masuk dalam surga. Orang-orang muslim itu yadkhulunal jannah, dalam keadaan masuk dalam surga itu yatabassam, tersenyum, yuqalu lahu, dikatakan kepadanya salamun alaik, kesejahteraan semoga senantiasa menimpa dirimu. Kulu hani'am, makan dengan nikmat. Kulu wasrabu hani'am bima aslaftum. Dalam sebuah ayat, makan dan minumlah dengan sebab apa yang dahulu pernah kamu kerjakan. Ketika dalam riwayat Imam Ahmad Nabi menyebutkan orang-orang kafir, musyrikin yang masuk dalam neraka itu makan buah zakum. Tahu buah zakum, Umahat? Buah zakum ini buah yang jika getahnya diteteskan ke bumi, bumi ini tidak tersisa kecuali debu, hancur. Itu dimakankan untuk penghuni neraka. Minumannya dari apa, ibu sekalian? La yadukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Mereka tidak merasakan sejuk dan tidak merasakan nikmatnya minuman, melainkan apa, ibu? Illa hamiman wa ghassaqa. Mereka tidak merasakan minuman kecuali hamim. Apa itu hamim? Air yang mendidih. Kalau ibu lihat ada air yang ketika dimasak itu seperti menggelembung keluar, itu mendidih, itu namanya hamim. Hati-hati ya kalau menamakan anak ya. Anak bisa dinamakan hamim, bisa juga dinamakan hamimah. Hamimahnya ada dua artinya. Hamim yang pertama artinya teman yang sangat dekat. Hamimah itu artinya teman setia. Tapi bisa berarti apa? Air yang mendidih. Nah ini mau yang mana ini kan gitu ya. Nah, demikian. Dan memang benar, biasanya teman yang dekat itu justru kalau marah meledak-ledak. Paham nggak ibu? Biasanya begitu. Wallahu alam bisawab. Sahih? Sahih amla? Nah, kadzalik. Maka la yadukuna fiha illa hamim wa ghassaqa. Mereka tidak minum kecuali air yang mendidih wa ghassaqa. Apa ghassaqa itu, ibu? Ghassaqa itu perahan kotoran penghuni neraka. Nanahnya, kotorannya, semuanya diberikan untuknya. Naudzubillah min dzalik. Nah, ketika mereka itu mendapatkan yang seperti ini, mereka berkata, ya ahlul jannah, itima razaqakumullah, beri kami sesuatu yang telah Allah karuniakan kepada kalian. Jadi mereka meminta kepada penghuni surga untuk diberi makanan ahli surga. Tidak diberikan sedikit pun untuk mereka. Nah, maka ibunda sekalian rahimanillah, begitulah keadaan orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifatnya Allah tabaraka wa taala. Ya, kita menetapkan bagi Allah subhanahu wa taala sifatnya tanpa menambah dan mengurangi, nama-namanya tanpa menambah dan mengurangi. Itu bukti keindahan nama dan sifatnya Allah. Dan seluruh nama Allah kita mengimani baik. Tidak ada nama Allah yang buruk. Walillahil asmaul husna. Dan bagi Allah itu ada nama-nama yang baik. Tambahan, wa sababu dzikri samu wal basar hunna fi maqamil isbati duna ghairi imam min as-sifat aw duna dzikri ghairi ismi sami wal basir min al-asma li anna sifatai sam' wal basar mustarikatani bayna aksadil makhluqatil hayyah. Allah menamakan dalam surah Asy-Syura itu dirinya dengan As-Sami dan Al-Basir, sifat sama dan sifat basar, tidak dengan nama yang lainnya, tidak dengan Al-Aziz, dengan Al-Qawi. Kenapa? Karena dua sifat ini bergabung, berserikat, dan kebanyakannya ada pada makhluk hidup. Makhluk hidup itu melihat dan mendengar. Mendengar dan melihat. Manusia mendengar dan melihat. Pohon itu mendengar melihat nggak, ibu? Ibu, pohon itu mendengar nggak? Melihat nggak? Melihat. Pohon melihat, pohon mendengar. Ketika ada seorang lelaki muslim, ketika ada seorang penggembala musyrik, Nabi menawarkan kepadanya, maukah yang aku tawarkan kepadamu yang lebih baik daripada gembala-gembala itu, gembalaan-gembalaan itu? Apa kata dia? Tentu saya mau. Apa yang kau ingin tunjukkan? Ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang itu berkata, mana saksi yang bisa membuktikan bahwa engkau seorang nabi? Maka Nabi menunjuk, hadi, ini pohon ini.
Beliau menunjuk kepada sebuah pohon. Lalu kemudian pohon itu pun datang menjumpai Nabi dan dia berbicara. Pohon itu berbicara, bersaksi wa anna Muhammadar Rasulullah 3 kali. Lalu membuat laki-laki itu pun masuk Islam. Jadi pohon bisa berbicara, bisa melihat. Sebagaimana batu juga bisa berbicara. Di hari kiamat, di akhir zaman nanti, Bunda sekalian, dan tidak lama lagi waktunya insya Allah, ketika Yahudi dikalahkan oleh kaum muslimin, mereka lari bersembunyi ke balik batu-batu. Setiap batu yang ada orang Yahudinya berkata, ya mukmin ta'al hadil Yahud uqtullah. Hai mukmin, kemari, ini loh di belakangku ada Yahudi, bunuh dia. Batu itu berbicara, menceritakan siapa yang ada di belakang, maka dia berbicara. Dan dua sifat ini menunjukkan bahwasanya dua sifat ini ada pada makhluk, tapi Allah tegaskan di awalnya nggak sama dengan apa yang ada pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti ayat dalam surah-surah ini bagian pertamanya membantah kelompok musyabihah yang suka menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Sedangkan bagian yang kedua, wa wasamiul basir, ini membantah kelompok yang disebut dengan Mu'attilah. Mu'attilah itu kelompok yang meniadakan sifat Allah. Kalau musyabbihah menyamakan Allah dengan apa? Makhluk. Kalau Mu'attilah menolak. Kita katakan Ahlus Sunnah menetapkan untuk Allah nama dan sifat sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan dengan yang lainnya. Fahim tuh? Barakallahu fikum. Sampai di sini ibu-ibu muqaddimah bab yang bab tentang apa namanya ini, orang yang mengingkari sebagian dari nama dan sifat Allah. Kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang berikutnya masih di bab ini insyaallah. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.